berpendapat bahwa agama adalah alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan budaya Timur, memulai karyanya dalam sosiologi agama, yaitu dari esainya mengenai etika Protestan dan semangat kapitalisme, yang kemudian berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, Konfusianisme, dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme kuno. Weber memiliki tujuan yaitu untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis terhadap temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama Puritan dan lebih luasnya lagi Kristen memiliki dampak besar dan perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi juga mencatat bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya faktor dalam perkembangan dari ekonomi tersebut. Max Weber adalah salah satu filsuf terbaik yang mampu menjelaskan kepada kita semua mengenai sistem ekonomi yang aneh. Kita hidup dalam lingkup yang disebut kapitalisme. Weber dibesarkan untuk melihat negaranya mengejang dengan perubahan dramatis dari revolusi industri. Kota-kota yang meledak dalam ukuran, perusahaan besar yang membentuk sebuah elit manajerial baru yang menggantikan aristokrasi lama. Weber menghabiskan hidupnya menganalisis perubahan ini dan ia mengembangkan beberapa ide kunci yang dapat kita lebih pahami cara kerja dan masa depan dari kapitalisme. Tampilan standar adalah bahwa kapitalisme mulai sebagai akibat dari perkembangan teknologi, khususnya tenaga uap. Tapi Weber mengusulkan sesuatu yang lebih menarik, bahwa apa yang benar-benar membuat kapitalisme mungkin adalah seperangkat ide dan ide-ide keagamaan tertentu, dan bukan hanya ide keagamaan. Kapitalisme diciptakan oleh Protestan, khususnya Calvinisme, dalam karya besarnya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang diterbitkan pada tahun 1905. Weber meletakkan beberapa alasan mengapa ia percaya Kristen Protestan telah begitu penting untuk kapitalisme. Dalam analisis Weber, Katolik memiliki relatif yang mudah. Mereka mampu mengakui mereka melakukan pelanggaran secara berkala dan dapat dibersihkan oleh para imam. Tapi tidak ada pemumian tersebut tersedia untuk Protestan yang percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu memaafkan siapapun, dan ia tidak akan membuat niatnya diketahui di hari penghakiman. Sampai saat itu, Weber memberi dugaan Protestan yang tersisa dengan perasaan tinggi dari kecemasan serta bersalah seumur hidup, keinginan untuk membuktikan kebajikan mereka ke semua, melihat tapi diam. Di mata Weber, perasaan bersalah Protestan adalah perasaan yang dijadikan dalih, menjadi obsesi dengan kerja keras. Ini adalah apa yang disebut dengan Protestan etos kerja. Yang dimaksud yaitu dosa Adam hanya bisa dihapuskan oleh kerja keras yang konstan. Bukan kebetulan ada jauh lebih sedikit festival dan hari istirahat di Protestan, di mana mereka memiliki kepercayaan Tuhan tidak suka waktu istirahat. Sementara pada Katolik, mereka membatasi konsepsi pekerjaan kudus untuk kegiatan imam, biarawati, biarawan. Tapi sekarang Protestan menyatakan bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan dalam nama Tuhan, bahkan pekerjaan seperti menjadi tukang roti atau akuntan, ini meminjamkan energi moral yang baru dan kesungguhan untuk semua cabang kehidupan profesional. Di negara-negara Katolik, keluarga itu dan sering masih ada banyak lagi segalanya. Tapi Protestan mengambil kurang baik hati pandangan keluarga. Keluarga bisa menjadi surga bagi motif egois dan egoistik. Untuk awal, Protestan satu yang dimaksudkan untuk mengarahkan energi tanpa pamrih seorang kepada masyarakat secara keseluruhan. Ranah publik di mana setiap orang pantas menerima keadilan dan martabat. Protestan dan kapitalisme akhirnya berbalik menjadi sebuah mukjizat. Weber menyebut ini kekecewaan dunia. Jadi kemakmuran itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang misterius, dihabiskan oleh Allah, hanya bisa menjadi hasil dari pemikiran metodis, bertindak jujur, dan kegiatan giat dan bijaksana selama bertahun-tahun tanpa kepercayaan mukjizat orang beralih ke ilmu pengetahuan untuk menjelaskan perubahan dan mendorong penyelidikan ilmiah dan menemukan
sebuah booming. Akhirnya, teknologi muncul secara bersama-sama. Ada sekitar 35 negara di mana kapitalisme kini berkembang dengan baik. Ini mungkin pekerjaan terbaik di Jerman di mana Weber pertama kali diamati atau mengamati. Tapi di 161 negara yang tersisa itu bisa dibilang tidak bekerja sangat baik sekali. Ini adalah sumber dari banyaknya kebingungan dan kesulitan. Miliaran dolar bantuan ditransfer setiap tahunnya dari orang kaya ke bagian miskin dunia. Tapi analisis Weberian memberitahu kita bahwa intervensi material tidak akan bekerja karena masalahnya adalah tidak benar-benar satu bahan untuk memulai dengan sebaliknya. Dengan sebaliknya, negara tertentu untuk Weber gagal dan sukses di kapitalisme karena mereka tidak merasa cukup cemas dan bersalah. Mereka percaya terlalu banyak pada keajaiban. Mereka ingin merayakan sekarang daripada berinvestasi besok, dan anggota mereka merasa itu diterima untuk mencuri dari masyarakat dan makin memperkaya kehidupan mereka. Mendukung klan atas bangsa. Lalu, Weber akan nasihat mereka yang ingin menyebarkan kapitalisme berkonsentrasi pada setara keagamaan dan budaya. Ini sikap bangsa, harapan dan rasa yang hidup tentang bagaimana menghasilkan ekonomi yang baik, berkembang, dan flounders. Untuk mengurangi kemiskinan, Weber akan mengatakan bahwa kita harus mulai dari tingkat ide. Apa yang harus Bank Dunia dan IMF akan berikan Afrika Sub-Sahara tidak dalam analisis uang Weberian dan teknologi, pandangan baru, pernyataan yang menentukan bagi perekonomian hanyalah apa yang ada di TV. Weber menulis di zaman revolusi, dia juga memiliki hal untuk mengubah, tapi ia percaya bahwa yang pertama harus mengetahui bagaimana kekuasaan politik dioperasikan adalah sebagai lintir masyarakat. Weber percaya bahwa manusia telah melalui 3 jenis yang berbeda dari kekuasaan. Masyarakat lebih tua dioperasikan sesuai untuk apa yang disebut dengan otoritas tradisional, di mana raja-raja mengandalkan cerita rakyat dan keilahiannya untuk membenarkan kekuasaan mereka. Kemudian datang usia otoritas karismatik di mana individu heroik yang paling terkenal yaitu Napoleon bisa naik kekuasaan dengan kepribadian magnetik dan mengubah segalanya melalui semangat dan kemauan. Namun Weber menjelaskan bahwa kita sekarang telah masuki usia ketiga otoritas birokrasi. Birokrasi mencapai kekuatannya melalui pengetahuan. Hanya birokrat yang tahu bagaimana hal-hal bekerja, dan itu akan mengambil semua orang tahun untuk menyelesaikan setiap tahunnya. Sebagian besar dari kita hanya menyerah, berguna dan hanya beranggapan percaya pada sebuah kekuatan yang ada. Dominasi birokrasi memiliki implikasi besar bagi siapapun yang mencoba untuk mengubah sebuah bangsa. Sering ada, tapi tidak dimengerti, dan hanya keinginan sesaat untuk berpikir bahwa satu harus mengubah pemimpin. Namun, pada kenyataannya menghapus pemimpin hampir tidak pernah memiliki tingkat dampak yang diharapkan. Jika kita untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus jauh berpikir lebih datang. Melalui lahiriah proses birokrasi yang agak undramatik, itu akan datang melalui marshalling, bukti statistik, briefing, pasien untuk menteri, kesaksian untuk audiensi panitia, dan sebuah studi menit anggaran. Weber mengatakan kepada kita bagaimana kekuasaan bekerja sekarang dan mengingat kita bahwa ide-ide mungkin jauh lebih penting dari alat atau uang di negara yang berubah-ubah setiap tahunnya. Ini merupakan tesis yang sangat signifikan. Dengan pembimbingan Weber, kita belajar bahwa begitu banyak yang kita kaitkan dengan luasnya impersonal kekuatan dan eksternal, yang mana pada kenyataannya tergantung pada sesuatu yang benar-benar intim dan mungkin lebih lunak. Itu merupakan pikiran kita dan di dalam kepala kita sendiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.